Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Apa kabar bapak-bapak? Alhamdulillah. Kayaknya masih lemes, belum sarapan ya ibu-ibu. Apa sarapannya di sini? Kalau gitu saya akan memberikan salam, tapi ibu-ibu jawabnya kayak anak-anak TPA, ya. Jadi kalau ditanya apa kabar ibu-ibu, apa kabar bapak-bapak, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, siap ya Bu? Oke. Apa kabar ibu-ibu dan bapak-bapak? Allahu Akbar. Wih, semangat ya. Walaupun emang biasa Bu, ada yang pewek, maunya deket tiang ya Bu ya. Nah, tapi hari ini kita beli plus dulu untuk bapak-bapak karena parenting tuh jarang-jarang yang dihadiri oleh bapak-bapak. Tapi alhamdulillah di sini ada bapak-bapak 1, 2, 3, 4, 5. Beri tepuk tangan dulu buat bapak-bapaknya. Oh, luar biasa. Dan mungkin untuk lebih menghemat waktu, tenaga, dan kepuasan kita semua, boleh kayaknya ibu-ibu maju nih. Biar saya nggak juga mondar-mandir maju, gitu. Biar lebih dekat. Katanya kan tak kenal maka ta'aruf. Ya, sekarang saya mau tanya dulu, ibu-ibu di sini yang anaknya itu adalah santri ada berapa orang? 1. Sisanya eyang. Jadi yang anaknya di sini santri ada berapa? Anaknya, bukan cucunya. Iya, santri di sini. Oh, ada yang di luar juga. Oh, subhanallah. Oke lah kalau begitu. Tapi ada yang eyang-eyangnya juga barangkali ya. Oh iyalah kalau begitu. Ya artinya saya mau melakukan pemetaan nih. Kira-kira ada berapa eyang, ada beberapa orang tua di sini karena terkait dengan tema yang akan kita bawakan. Ya. Alhamdulillah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hari ini bermuajahah dengan ibu-ibu sekalian. Jadi saya Sinuhatati, rumah saya di Islamic Village Bu, Tangerang. Deket sih sebenarnya ya. Jadi mampir-mampir kalau ibu-ibu mau ke Islamic pasti lewatin deh tuh kalau mau ke tol ya. Anak saya udah 2 dan sudah besar-besar, udah kerja dua-duanya. Yang satu udah nikah tapi belum punya cucu. Jadi masih disuruh ini ya, awet muda terus gitu. Kayaknya sih punya cucu, tapi belum dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibu-ibu, salawat dan salam kita sama-sama haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan syafaat kelak di hari akhirat nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Saya selalu berharap mudah-mudahan kita dipertemukan hari ini dan mudah-mudahan Allah juga mempertemukan kita nanti di surganya kelak. Amin ya robbal alamin. Kan senang ya Bu ya, reunian nanti kita ketemu di surga ya. Atau saya minta ibu-ibu nanti pada saat di surga bisa narik saya gitu kalau dosanya saya kebanyakan ya. Kita saling tarik-tarikan ya Bu ya. Amin ya robbal alamin. Nah ibu-ibu sekalian, saya hari ini bicara tentang kegiatan parenting. Jadi parenting itu adalah ilmu atau sebuah kegiatan yang harusnya selalu membersamai pada saat kita menitipkan anak-anak kita di sekolah atau anak-anak kita di TPA atau anak-anak kita dimanapun. Ya, kebetulan aktivitas saya sampai hari ini saya adalah kepala sekolah. Kepala sekolah yang pertama, kemudian yang kedua konsultan baby daycare yang ada di Jakarta, namanya Roots Learning Center. Jadi kebetulan aktivitas saya sudah ada 3 corporate yang kita hadir di sana. Yang pertama di Bank Indonesia, kami konsultan baby daycare Bank Indonesia, terus kemudian Pegadaian dan Pertamina satu lagi. Ya,
Jadi mudah-mudahan ketemunya kita di sini adalah bagian dari proses kita menjalin hubungan yang baik, supaya kita bisa bertumbuh dan berkembang lebih baik lagi untuk menjadi orang tua yang baik. Setuju ya ibu-ibu? Setuju, alhamdulillah. Oke, anak-anak boleh dengerin tapi mulutnya dikunci dulu, boleh? Oke, kita kunci sama-sama yuk. Nah, pinter ya. Nah, ibu-ibu sekalian, kita bicara tentang rumah adalah tempat terbaik bagi dapur generasi. Kita tahu Bu, hari ini kita punya begitu banyak persoalan negara, betul? Korupsi nggak kelar-kelar, betul? Jadi MBG niatnya sudah bagus Bu, cakep, memberikan makanan buat seluruh masyarakat Indonesia, betul kan? Betul. Tapi persoalannya kadang-kadang kesiapan untuk bisa meraih program tersebut itu yang agak bermasalah. Sehingga yang harusnya sampai ke masyarakat jadi tidak sampai ke masyarakat. Persoalannya apa? Persoalannya kita memang punya masalah dengan SDM bangsa. Terlalu banyak persoalan yang menggerogoti gitu kan? Ya enggak? Yang harusnya sampai tapi pada akhirnya nggak selesai. Yang harusnya kita bisa menikmati tapi ternyata tidak selesai. Persoalannya apa? Bagaimana cara kita mengurai semua masalah-masalah bangsa kita adalah melalui rumah. Jadi kalau saya Bu ditunjuk jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan, saya akan minta kepada APBN supaya saya mendapatkan uang sebesar-besarnya untuk melakukan pengelolaan rumah. Karena ternyata perbaikan bangsa itu berangkat dari rumah. Setuju Bu? Setuju. Jadi kalau rumah, masing-masing rumah yang ada di masyarakat Indonesia memberikan sumbangsi terbesar untuk bisa menciptakan generasi terbaik, maka hampir semua persoalan bangsa selesai. Betul? Betul. Makanya, belum Pak, belum. Ini siapa yang ganti? Belum Mbak, belum ya. Makanya rumah itu harus menjadi tempat terbaik bagi kita. Bagi dapurnya generasi terbaik. Dan itu ada pada orang tua kita. Jadi persoalan kita adalah kita selalu pakai manajemen tahu-tahu Bu. Betul nggak? Jadi lagi main tahu-tahu gede. Kemudian udah jadi remaja tahu-tahu kawin. Udah kawin tahu-tahu punya anak. Udah punya anak tahu-tahu punya cucu. Udah punya cucu tahu-tahu mati gitu. Jadi kita manajemen kita selalu tahu-tahu. Kita nggak pernah berpikir bahwa apa yang kita lakukan ini memiliki dampak yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat yang akan datang. Paham Bu? Paham. Dan manajemen tahu-tahu itu ada di semua lini. Tahu-tahu kita gede aja ya, gitu kan? Kita dulu berpikir anak-anak segede gini nih, segede gini. Dulu kita masih mainan, dulu kita masih ngobrol bareng, dulu kita masih lempar-lemparan batu. Ternyata kita sekarang, saya sudah hampir 60 tahun gitu. Tiba-tiba gitu, banyak hal ternyata yang terbuang. Kenapa? Persoalannya adalah kita tidak membangun kehidupan kita dengan visi. Itu masalah. Visi itu ruh. Jadi mau nikah, anak-anak mau nikah, nasihatnya tuh harus panjang. Saya percaya ibu-ibu di sini pasti punya anak yang udah pada dewasa kan. Nah, pada saat mau menikah kan Bu, nasihatnya tuh harus panjang. Kenapa? Karena kalau mereka itu tidak memiliki visi pernikahan, yang ada kayak artis. Betul? 2 bulan nggak cocok. 3 bulan udahlah. Ada masalah dikit mau Jadi ada yang salah. Ada yang salah dalam persepsi kehidupan, sehingga ketika mereka berjalan di dalam sebuah pernikahan,
tidak memiliki ruh yang baik. Nah ini kan anak-anak kita gitu. Siapa sebenarnya yang harus melakukan itu? Orang tua. Makanya waktu anak saya mau nikah, saya ngobrol lama banget. Jadi Mas, ke depan pernikahan itu adalah tanggung jawab yang besar. Kamu itu berakad dengan calon mertua kamu. Itu penuh dengan janji-janji yang besar. Kamu harus menghidupi istri, menjaga dia sampai nanti di hari kiamat. Kita Bu, para perempuan senang loh. Jadi sebelum kita masuk neraka, yang diperiksa pertama kali siapa? Suaminya. Jadi sebelum nih kita nyemplung ke neraka atau sebelum kita dihisap, ini suami siapa nih? Suami siapa nih? Kata malaikat. Nih bapaknya, bapaknya dulu diperiksa. Udah benar belum mendidik istri? Udah benar belum menjaga istri? Kalau istrinya punya kelakuan yang aneh-aneh, diperiksa bapaknya. Bener apa enggak nih bapaknya? Jadi kalau misalnya istrinya memang enggak bener, bapaknya duluan yang nyemplung ke dalam neraka. Nauzubillahimin dzalik. Makanya Bu, yang namanya sebuah pernikahan itu sesuatu hal yang sangat mulia dan urusannya panjang sampai akhir. Jadi jangan sampai anak-anak kita udahlah, yang penting nikah aja dulu lah. Jangan. Semuanya itu harus dititipkan amanah karena semuanya harus ada amanah. Itulah kenapa pernikahan jadi sakral, karena ada ruhnya. Gitu. Kadang-kadang kalau baru dengerin kayak gini, kenapa kita enggak tahu ilmu begini kemarin-kemarin ya. Kalau yang sudah ya sudah. Kita sama-sama banyak beristighfar. Ya. Kenapa? Karena memang kehidupan kita tidak seperti kehidupan yang zaman sekarang gitu kan. Kalau zaman dulu Bu, untuk tahu banyak hal aja kita harus ke perpustakaan kuliah, betul kan? Untuk tahu banyak hal kita harus pergi ke satu tempat untuk bisa memahami itu, entah seminar, entah apa gitu. Tapi hari ini anak-anak minta, ibu buatkan aku chicken cordon bleu. Kita tinggal buka, YouTube. Jadilah itu chicken cordon, ya kan? Begitu mudahnya. Makanya kemudahan-kemudahan ini harus senantiasa disyukuri dan dimanfaatkan secara maksimal. Oke, sekarang kita kembali di sini. Rumah adalah tempat terbaik bagi dapur generasi. Jadi kalau kita hari ini mau melahirkan generasi yang baik, mau merubah negara ini, maka berdayakanlah para ibu dan bapak di dalam rumahnya masing-masing. Maka selesai persoalan bangsa. Ini nih harusnya kerja efektif dan strategis gitu. Kasih anggaran terbesar buat yang namanya bapak dan ibu untuk melakukan pengelolaan kepada anak-anak mereka. Mau Bu dapat duit gede? Kita kepengen ya sekolah gratis, dapat sekolah yang bermanfaat, manfaatnya besar gitu kan. Kemudian orang tuanya dicerdaskan. Kalau semuanya itu bisa dijalankan dengan baik, hampir semua persoalan-persoalan kehidupan bangsa ini selesai. Kalau ibunya memahami gizi yang baik untuk bisa menumbuhkan, mengembangkan anaknya dengan baik, tentunya rumah sakit juga kosong. Betul? Betul. Hari ini para orang tua, aduh, nggak bisa masak, jajan aja deh. Jajan terus. Betul? Ibunya, kalau ibu-ibu zaman dulu Bu, ibu saya yang namanya masak itu bisa sehari berapa kali. Iya kan? Nah itu ibu-ibu zaman dulu. Kenapa? Karena memang nggak ada GoFood. Kemudahan-kemudahan itu kadang-kadang bikin kita justru jadi mundur. Betul Bu? Betul. Nah ada beberapa hal yang Ibu perlu ketahui. Biarpun saya punya sekolah misalnya di kampung, di Bojongnaka. Tapi kita sangat concern terhadap persoalan-persoalan gizi anak. Makanya anak-anak itu jangan terlalu banyak dikasih gula. Jadi di negara-negara baju Bu, kayak Eropa, negara Amerika gitu ya. Ya artinya kalau di beberapa hal kita bisa melihat itu sebagai negara maju. Hampir semua sekolah itu memiliki dokter dan ahli gizi.
Ketika anak dilakukan assessment, dia tidak melakukan capaian. Bagaimana yang namanya belajar, capaiannya kok jelek di akademik. Yang diperiksa pertama adalah psikologisnya. Kalau psikologisnya lulus dan tidak ada masalah. Yang kedua adalah gizinya. Jadi orang tua tuh dipanggil gitu di sekolahan. Ibu kasih makan sarapan apa? Setiap hari. Waduh. Padahal bicaranya capaian belajar. Tapi ditanyain sarapannya apa? Kenapa bisa begitu? Karena berlebihan di dalam konsumsi gula dapat membuat seorang anak berhenti fokus. Coba ya. Jadi di negara-negara maju, 3 kementerian itu akan duduk bareng. Ada kementerian industri, kementerian pendidikan, sama ada kementerian pangan. Itu duduk bareng bertiga. Untuk bisa merumuskan anak-anak itu harus dikasih makan apa. Biskuit tidak boleh lebih gula sekian persen ditaker. Makanya saya sering sekali kalau ada teman yang pergi ke sana, saya minta oleh-oleh biskuit. Karena saya pengen tahu seberapa jauh mereka concern terhadap persoalan perkembangan dan pertumbuhan anak-anak mereka. Jadi ibu kalau ngasain biskuit dari sana, itu biskuitnya nggak manis. Mungkin anak-anak kita yang terbiasa makan biskuit-biskuit yang ada di Indonesia nggak bakal menikmati. Ini nggak enak nih bu biskuitnya. Atau nggak usah jauh-jauh. Kalau ibu mau ke KL itu, mohon maaf, Milonya beda dengan Milo yang ada di Indonesia. Coba nih, ya kan? Nah, ibu tahu tuh. Jadi saya sering minta oleh-oleh apa? Milo. Karena Milonya nggak manis di sana. Kenapa Kementerian Perdagangannya itu sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan tidak boleh memberikan gula lebih dari takaran si anak biasa kasih gula. Kalau kita mah cuek aja, anak nggak bisa ngapa-ngapain, nggak pernah diperiksa bagaimana riwayat makannya. Nah ini persoalan kita bu, persoalan bangsa kita, dan itu dimulai dari ibu. Gimana ibu mau menyehatkan anak dari sepiring nasi yang diberikan setiap hari? Keluhannya apa? Ya bu, gajinya nggak naik-naik, harga ikan makin lama makin tinggi, ya kan? Yang terbaik tuh ikan kembung, omega 3-nya tinggi. Tapi sekarang ikan kembung sekilo berapa bu? 60 ya? Oh 70.000 berarti kan sekilo. Udah 70.000. Pusing, yang paling murah apa? Ayam. Cuman anak-anak disuruh makan ayam lagi. Ayam loh. Nah itu, jadi persoalan kita banyak. Sekali lagi, rumah adalah tempat terbaik dari dapur sebuah generasi. Jadi ibu punya potensi strategis untuk menjadikan anak bangsa ini baik apa enggak. Oke mbak, next mbak. Mbak, halo. Nah, udah. Nah, kita lihat di sini berangkatnya dari menikah. Nikah adalah sunahku, maka siapa yang membenci sunahku bukan dari golongan aku. Ya. Nah, ya. Jadi kenapa sih ada hadis ini? Karena ada yang mengartikan di beberapa orang itu bahwa tidak menikah itu adalah suci. Makanya para sahabat itu ada yang ngomong, ya Rasul, pokoknya aku mau puasa dan gak mau buka-buka. Ya Rasul, aku mau sholat dan gak mau tidur-tidur. Ya Rasul, pokoknya aku gak mau menikahi para wanita. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bilang, aku berpuasa dan aku berbuka. Aku sholat dan aku tidur. Dan aku menikahi para wanita. Siapa yang tidak setuju dengan pendapatku, maka laisa minna. Mereka bukan termasuk golongan aku. Artinya menikah itu memiliki niat yang luar biasa gitu. Jadi ketika kita berada di meja akad, itu sudah disaksikan oleh begitu banyak para malaikat. Mungkin kalau kita bisa melihat makhluk halus, kita bisa melihat malaikatnya banyak banget bu, gitu. Dan itu disaksikan
Makanya ada sebuah hadis yang mengatakan apabila terjadi perceraian di umat Islam, di umatku, maka al-arsy-nya Allah itu akan bergetar. Kenapa? Karena disaksikan oleh begitu banyak orang. Nah, masalah-masalah pernikahan ini, suci ini, kegiatan yang suci ini harusnya dipahami menjadi ruh dalam sebuah pembentukan rumah tangga. Sehingga kita tahu, gitu. Si suami tahu bagaimana kewajibannya, si istri tahu bagaimana haknya. Kemudian ketika lahir generasi-generasi, kita orang tua tahu bagaimana caranya merawat generasi, membesarkan mereka, mengembangkan mereka, sehingga mereka menjadi generasi yang memang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bu, ini ada peristiwa, ibu-ibu tahu ya, yang namanya Maryam, ya kan? Maryam itu adalah seorang wanita suci, gitu. Nah, jadi bapak dan ibunya Maryam itu ceritanya itu kepengen banget punya anak. Ketika mereka kepengen punya anak, mereka berdoa terus, ya Allah, aku ingin memiliki anak. Tapi visi mereka adalah satu. Aku ingin memiliki seorang anak yang akan mengurus Baitul Maqdis. Jadi dia berdoa terus. Kenapa? Mau melanjutkan proses ibadah orang tua mereka. Jadi luar biasa Bu. Visi mereka itu adalah bagaimana yang namanya mereka ketika masuk kuburan, mereka masih tetap punya tabungan. Sampai hari ini yang sudah ke Mekah saya sering merinding. Kenapa? Karena saya ngebayangin bagaimana pahalanya Nabi Ibrahim ketika setiap orang itu bertakwaf di Ka'bah. Ribuan bahkan jutaan orang. Bagaimana yang namanya Ibrahim itu ada di alam itu begitu sukacitanya, begitu senang gembiranya gitu. Kebayang gak oleh kita ketika kita usia kita tinggal sebentar lagi nih. Kalau bicara bahwa usia umat Nabi Muhammad itu 63, saya mungkin 3 tahun lagi Bu, udah gak ada. Iya gak? Nah mungkin ibu-ibu juga, ya kalau misalnya udah 65 tuh bonus lah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Jadi yang kita pikirkan bagaimana ke depan ini kita bisa menikmati usia-usia di kuburan kita dengan kenikmatan seperti bagaimana orang-orang soleh ada di sana. Itu yang harus kita pikirin. Makanya kita titip-titip nih di usia-usia kita nih. Yang udah 50 ke atas siapa yang udah lolita? Oh semua. Oh udah ya. Itu udah usia kita titip-titip sama anak kita. Kalau ibu mati, nak, jangan nangisin terlalu banyak. Itu yang harus kita titipin. Yang kedua, sering-sering berdoa untuk ibu supaya ibu lebih baik lagi nanti di alam kubur. Yang ketiga, bangun generasi kamu yang lebih baik supaya anak cucu keturunan kita bisa meneruskan risalah tauhid. Cuman itu Bu, kita bisa senyum nanti kita mati. Jadi kalau bicara tentang dapur, bicara tentang generasi, anak kita udah gede-gede, kita pusing juga ngomonginnya. Iya kan? Jadi ya makanya saya tanya tadi, ini wali santri atau eyang-eyangnya yang ada di sini. Jadi kalau wali santri nanti ngobrolnya lain, kalau eyang-eyangnya juga ngobrolnya lain, gitu ya. Nah, itu. Jadi pondasi dasar itu adalah bagaimana nikah itu menjadi sebuah ruh yang bisa membawa ibu dan bapaknya itu pada pola kehidupan yang benar dalam menjalankan kehidupan berumah tangga untuk anak-anak mereka. Ya. Nah, kemudian visi agung pernikahan ini bukan sekedar tentang kita, melainkan melahirkan pemimpin-pemimpin soleh yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kita lihat lagi di sini ya. Jadi, kalau kita lihat dari piramida,
Yang namanya menikah itu bukan cuma sekedar pemenuhan biologis dan emosional. Ya emang benar sih secara biologis. Makanya kalau kemarin saya ngobrol sama adik saya, ketika nanyain anaknya yang udah gede, dia tanyain, Mas, menikahnya kamu ada di fase mana? Fase makruh, fase sunnah, atau fase wajib? Nah, ibu-ibu udah nanya begitu Kak sama anak-anak. Nanti anaknya mau jawab. Mungkin setengah tahun yang lalu dia akan jawab, makruh lah Pak, karena belum punya kerjaan. Tapi kemudian setengah tahun kemudian dia akan jawab, kayaknya sunnah deh udah masuk nih, gitu. Karena aku nggak bisa deh, kalau di jalan tuh aku kayaknya aduh pusing kepala aku kalau ngeliat perempuan-perempuan cantik ya. Itu udah masuk ke fase sunnah, ya. Ada yang masuk ke fase wajib, jangan salah. Makanya orang tua nggak boleh tahan-tahan. Anak menikah, maka tanyakan kepada anak, kamu masuk ke fase yang mana? Fase makruh, fase sunnah, atau fase wajib? Gitu. Kenapa? Karena memang menyelesaikan persoalan pemenuhan biologis itu Islam juga mengajarkan. Kita juga nggak mau terjadi zina di mana-mana, itu jelas. Dan bahayanya luar biasa, ya. Tapi bukan cuma sekedar itu, gitu. Ada yang lebih mulia lagi, yaitu membentuk sebuah generasi. Makanya harus dipikirkan baik-baik. Kalau kita bicara pembentukan generasi, konsepnya adalah dari pranikah. Jadi bagaimana cara ibu memberikan makan kepada anak-anak gadis ibu, bagaimana caranya memberikan adab kepada anak-anak gadis ibu, itu adalah bagian dari membentuk generasi tangguh. Karena hari ini Bu, kalau ibu-ibu sering ke dokter objin, banyak sekali kasus apa itu namanya? Bukan. Kasus apa sih yang sel telurnya banyak sekali? Jadi susah sekali untuk punya anak. Nah itu disebabkan karena gula yang berlebihan. Apa sih namanya Bu? Kasus apa Bu? Hah? Bukan. Apa sih namanya ya kalau ini ya? Sekarang tuh populer banget gitu di anak-anak perempuan tuh, apa sih nama kasusnya? PCOS. Nah dia tahu nih. PCOS Bu. Jadi apa ya, ibu-ibu muda kesulitan untuk hamil disebabkan karena PCOS. Dan ternyata telurnya itu banyak sekali tapi nggak ada yang matang, kecil-kecil. Penyebabnya adalah resistensi insulin. Gitu, itu banyak banget, tanya deh dokter objin. Kasus itu banyak sekali gitu. Nah ini kan persoalan kita kan, bagaimana caranya kita itu memberikan makan kepada anak-anak gadis, memberikan kesehatan kepada mereka, memberikan budaya yang sehat kepada mereka, sehingga akan melahirkan generasi-generasi yang juga sehat. Nah ini persoalan kita, gitu. Nah ibu punya peran yang sangat penting banget, gitu. Ya, kalau mau bicara tentang aspek membentuk generasi tangguh. Yang ketiga adalah pondasi peradaban dan rahmat bagi alam. Jadi siapa yang paling baik di antara kalian, kata Rasul, adalah mereka yang paling bermanfaat. Jadi kita nggak usah GR, aduh anak saya bukan sarjana. Loh, yang paling baik itu bukan yang sarjana, kata Rasulullah. Yang paling bermanfaat bagi orang lain, itu yang paling baik. Sarjana kalau nggak ada manfaatnya buat apa? Sarjana nganggur banyak kok, iya kan? Gitu. Jadi orientasinya adalah apa? Rahmatan lil alam. Oke, next Bu. Nah, satu ruh lagi yang harus dipahami oleh ibu-ibu ketika bapak ibu masuk ke dalam fase menikah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum narawah. Hafal semua itu. Jadi tujuan dari bersatunya kita adalah kita pengen jaga anak atau keluarga kita dari api neraka.
Dah, ya. Kita pengen punya gerakan jagain anak-anak kita dari siksaan api neraka, ya. Nah, kita lihat di sini, bentengnya itu adalah bapak dan ibu. Jadi nggak apa-apa bapak dan ibu itu ngomel kalau anaknya belum sholat, nggak apa-apa, diperbolehkan. Bapak dan ibu marah ketika anaknya ngeliatin HP melulu, ngatur, nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang fungsi dan tugas bapak dan ibu membentengi anak-anak, menjaga mereka dari api neraka. Yang sekarang hari ini api neraka bisa diakses di mana-mana. Kita jagain ibu. Lihatnya boleh seminggu cuma sekali, 2 jam. Dia bawa HP-nya keluar. Wifi di mana-mana. Apalagi kalau nongkrong di kafe, ya kan? Dia bisa buka apa aja yang dia mau. Nah, ini persoalan kita. Jadi bapak ibu harus jauh lebih pintar daripada anak-anaknya. Kadang-kadang kita buka wifi aja kita nggak tahu ya bikin password. Kemudian kita main YouTube aja kita nggak ngerti. Kita ngapa-ngapain aja dengan HP ini lebih ngerti anak-anak kita. Nah, ini kan masalah. Akhirnya anak-anak kita lebih pintar daripada kita sendiri. Akhirnya mereka yang memanfaatkan. Kalau dimanfaatkan untuk proses belajar bagus. Tapi kalau dimanfaatkan bukan buat proses belajar, kita akan punya banyak masalah. Jadi ini kayak pisau. Kayak pisau. Jadi kalau dipergunakan oleh ibu rumah tangga, itu akan jadi makanan yang sangat lezat. Tapi kalau dipergunakan oleh seorang pembunuh, ini akan sangat berbahaya. Ya. Nah, kita lihat ringan pertama itu kita harus menjaga anak-anak kita dari kemaksiatan. Maksiat itu ada di mana-mana. Makanya seorang ibu, seorang ayah harus tahu betul proses pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita. Anak-anak kalau udah masanya masa balik, itu kita harus tahu kapan mereka itu harus belajar bagaimana mandi junub. Betul? Makanya keterbukaan antara kita dengan anak-anak itu harus ada. Anak laki-laki untuk proses-proses tersebut harus dilakukan oleh para ayah. Anak perempuan untuk proses-proses tersebut harus dilakukan oleh para ibu. Caranya sederhana. Kadang-kadang tuh yang saya temukan banyak sekali orang tua gini ngomongnya, Bu, gimana caranya ngomong sama anak saya kalau dia udah balik? Saya nanya aja kayaknya aduh mulutnya susah banget gitu. Jadi nggak enak. Kenapa tidak memiliki koneksi yang baik antara anak dengan orang tua? Harus ada koneksi. Meja makan dijadikan tempat diskusi, meja makan dijadikan tempat untuk pertumbuhan peradaban dan budaya. Meja makan kita bisa melihat bagaimana sih yang namanya anak kita itu udah sampai mana nih pengetahuan. Orang tua bisa tanya sama anak-anak, semalam kamu mimpi apa? Gitu misalnya. Itu hal yang sederhana. Tapi ketika terjadi koneksi, maka anaknya akan cerita, aku semalam mimpi dikejar-kejar setan gitu misalnya. Di usia 10 tahun. Lama-lama dia terbiasa untuk mengungkapkan bahwa semalam mereka tuh mimpi. Nah, ini salah satu. Bagaimana ikatan kita itu bisa membuka wacana mereka, sejauh mana mereka tuh tahu terhadap banyak hal. Tentang seks kah? Tentang pendidikan apalah? Tentang apa yang mereka paham. Ini penting banget. Kita seringkali merasa bahwa udahlah gak apa-apa. Urusan kita tuh cuma ngasih makan, ngasih minum, nyekolahin. Akhirnya sekolah pusing juga gitu. Kenapa? Karena semua orang tua memberikan beban kepada para guru. Padahal rumah itu punya fungsi sangat besar terhadap proses perkembangan anak. Kalau sekolah itu cuma berapa jam? Ibu-ibu coba dihitung. Paling banter itu cuma 4-5 jam. Sementara yang namanya rumah itu dari dia bangun tidur sampai tidur lagi, itu ada di rumah. Makanya rumah itu punya potensi yang sangat penting sekali untuk bisa menjadikan anak baik atau nggak baik. Ya.
Nah, kemudian yang kedua, pergaulan yang rusak kita lihat di sini. Pergaulan yang rusak rata-rata kenapa penyebabnya? Karena memang tidak ada ikatan yang baik antara orang tua dengan anak. Tidak ada koneksi. Kalau kita bilang gitu ya. Dan yang namanya koneksi itu adalah sebuah pola pengasuhan yang akan menyelamatkan dari begitu banyak persoalan. Kalau kita menyebutnya koneksi itu adalah tempat pulangnya anak. Jadi kalau anak nih punya persoalan, tanya ke abi, tanya ke ayah, tanya ke ibu gitu. Jadi ibu dan bapak menjadi pusat referensi anak dikala mereka itu membutuhkan ada masalah. Nah, itu penting. Ya, penting. Ya. Itu sangat penting. Jadi gimana caranya ibu itu punya koneksi yang baik dengan anak? Kalau bicara tentang usia anak, ada permainan usia yang bisa menumbuhkan koneksi. Kalau sudah remaja, ada bagaimana psikologi menghadapi remaja pada saat anak-anak mereka remaja. Dari komunikasinya bagaimana, pendekatannya bagaimana, itu juga harus diperhatikan. Makanya seorang ibu, seorang ayah itu harus lebih dari seorang sarjana pendidikan dan psikologi, ya. Jadi banyak banget kapasitas yang harus dimiliki sebelum mereka menjadi orang tua. Kenapa? Karena yang mau kita bangun itu adalah peradaban seorang anak yang mau kita bangun. Makanya ilmunya banyak. Ibunya harus tahu gizi, ibunya juga harus tahu psikologi, ibunya harus tahu jadi guru bagaimana cara ngajarin, iya kan? Ibunya juga harus ngerti kesehatan, iya kan? Sekarang Bu, kalau bicara kesehatan beda dengan zaman saya ngurusin anak. Dulu kalau anak kita sakit panas dikompres, betul? Pakai air dingin, air es. Kalau sekarang nggak boleh ya? Nggak boleh sekarang. Diomelin sama dokter kita kompres pakai air dingin. Udah beda lagi sekarang zaman. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan harus selalu diupdate oleh orang tua. Makanya orang tua itu sering sekali punya persoalan kesenjangan dengan anak-anak remaja karena si ayah ibunya kudet, anak-anaknya update. Betul? Betul. Ini salah gitu. Yang paling banyak itu adalah kesenjangan ketika anak-anak kita sudah mulai menikah dan punya anak. Kita merasa bahwa ibu kita, yang benar begini. Gitu. Sementara anak-anaknya, mama lihat dong, lihat. Lihat tuh Nikita Willy ngobrol sama ahli Tansonyet gitu misalnya. Lihat Nikita Willy bicara sama Eli Risman tentang pola pengasuhan gitu misalnya. Itu kita udah gak pahamin, boro-boro mau ngeliat lah gitu. Ngerti juga enggak gimana caranya buka YouTube. Nah ini persoalan kita. Kesenjangannya jauh anak-anak dengan kita. Dari segi ilmu pengetahuan. Makanya pada akhirnya kita ribut aja sama si anak. Ya, itu salah satunya ya. Dah, hilang. Yang ketiga adalah tontonan yang dikonsumsi yang merusak jiwa. Nah, tontonan juga banyak. Coba deh, itu bukan cuma, jadi gini, kalau saya kadang-kadang di sekolah tuh khawatir tentang masalah kebudayaan. Artinya gini, anak-anak itu nonton sesuatu bisa merusak budaya kita. Tarian K-pop, ya kan? Nah, siapa yang senang tarian K-pop? Terus kemudian joget-joget yang nggak ngerti itu joget apaan, gitu. Kadang-kadang kita ngeri, gitu. Tapi ternyata itu digandrungi oleh semua anak-anak remaja. Gimana coba tuh mengcounternya? Kan susah. Ibu adalah pusat dari semuanya yang mampu melakukan sebuah perubahan. Ya, kita disibukkan dengan persoalan ayo nak, menutuplah aurat. Anaknya enggak lah, kita belum siap nutup aurat. Belum siap aja. Ada yang salah di dalam proses mendidik anak dari kecil hingga besar. Kita nggak pernah ngebiasain anak untuk pakai kerudung waktu kecil. Kemudian kita membiarkan anak itu punya idola sendiri. Pada akhirnya apa yang terbebani itu adalah kita. Ketika di usia harusnya dia menutup aurat, jadi tidak menutup aurat. Nah, kita nih yang nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa bisa sampai begitu? Ya kan? Nah. Terus kita lihat lagi. Ring satunya itu
adalah tadi apa nih? Ya, rumah, keluarga sebagai benteng pertama. Kemudian ring yang kedua itu adalah sekolah. Sekolah dan komunitas. Makanya Bapak Ibu ketika mau memasukkan sekolah anaknya, Bapak Ibu harus tahu betul visi sekolahnya itu seperti apa. Bapak Ibu harus tahu betul gurunya kayak apa. Bapak Ibu harus tahu betul kepala sekolahnya bagaimana. Sehingga visi Bapak Ibu yang tadi sudah dijelaskan itu sama dengan visinya sekolah. Sehingga pas klop Bapak Ibu nitipin anak ke sekolah. Yang aneh itu kan kalau ada umat Islam punya visi baik, bagus, kalau sekolah mah biasa, nggak apa-apa masuk aja ke Tarakanita. Ada loh. Ibu-ibu tanya di Tarakanita, itu banyak banget orang Islam di sana yang nyekolahin anak. Ya kan, penabur aja ada. Itu yang aneh gitu. Ya. Nah, kemudian ring tiganya adalah dunia digital. Itu yang rusak lagi. Jadi hati-hati dengan ini, dengan HP, ya. Oke, next, Mbak. Nah, yang terpenting buat kita adalah bagaimana menerjemahkan visi tadi kita, visi Qur'ani kita ke dalam pola asuh. Itu yang paling penting. Visi tinggal visi kan ngapain gitu? Apa aja? Yang pertama Bapak Ibu harus beneran jadi toladan buat mereka. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau ibu nih pengen anak gadisnya itu pakai jilbab, ya ibunya juga harus pakai jilbab. Gitu. Kalau Bapak kepengen anaknya sholat di masjid, ya bapaknya juga harus sholat di masjid. Gitu. Nggak bisa kalau bapaknya nggak ngasih contoh. Itu yang disebut dengan ketauladanan atau uswatun hasanah di dalam akhlak dan ibadah. Ibunya teriak-teriak, ayo sholat maghrib, kita masih goreng, Bu. Masih masak ya. Anaknya di sini sholat. Ditarik, Bu, bareng-bareng, ayo sholat. Kita berjamaah. Udah gitu, iya nggak apa-apa, tarik, ayo sholat jamaah bareng. Gitu, ya. Kenapa? Karena memang butuh pembiasaan. Makanya ibu dikata cerewet kan? Kenapa? 5 menit sekali ngomong. Abisan baru dikasih tahu, buang sampah di tempatnya. Baru 5 menit sampahnya udah bergeletakan. Sampah. Yang paling sering apa? Anduk. Anduknya ada di mana-mana. Nah, ibunya jadi kayak alarm saben 5 menit sekali. Anduk taruh tempatnya. Sepatu taruh tempatnya. Cucian piring dicuci, ya. Itu kenapa? Karena memang kita itu harus melakukan pendidikan 24 jam. Kan berat, Bu, pengawasan 24 jam. Nggak ada gajinya lagi ya. Ya. Terus yang kedua, penanaman tauhid, mengajarkan nilai-nilai keimanan sejak dini. Kita harus ngajarin kepada anak-anak sampai terbentuk nilai-nilai ketauhidan di dalam diri mereka. Anak-anak yang memiliki nilai ketauhidan biasanya diajarkan oleh ibu yang sangat detail menerjemahkan nilai-nilai ketauhidan. Saya punya anak murid tuh, dia jalan dekat kuburan, itu anak-anak lain udah lari-larian takut. Tapi dia bilang, kita nggak perlu takut, kata ibuku yang namanya Allah itu ada di dekat dengan kita. Nah itu kan mengajarkan nilai-nilai tauhid. Sebenarnya kalau kita lihat gini nih, ada ibu-ibu anaknya jatuh yang dipukul ubin. Nakal ubin, ada ubin nakal. Itu bukan nilai tauhid tuh. Iya kan? Mendingan validasi anak ketika jatuh nangis, sakit ya. Mana yang sakit? Oh ini, oh ya dikasih ini ya, dikasih apa namanya tuh, kayu putih. Dikasih obat merah ya supaya sembuh ya kalau berdarah ya. Ini enggak, kalau jatuh tuh kan emang bener gitu. Ubinnya nih nakal gitu ya. Itu kesalahan fatal, Bu. Nanti anak akan melihat nih ubin apa punya nyawa ya gitu. Sampai bisa jatuhin aku gitu. Nah, nilai-nilai tauhid itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan salah, di setiap persoalan-persoalan hidup di dalam rumah tangga kita, kemiskinanкah, nggak punya duitkah,
lagi terhimpit kah, lagi susah kah, kita bisa mengajarkan nilai tauhid. Tahun 98 anak saya lahir, kondisinya lagi krismon. Siapa yang ibu-ibu juga ngelahirin tahun 96? Krismon ya Bu, beli susu aja nggak bisa ya Bu. Kerjaan suami akhirnya pada keluar, betul? Karena 98, suami saya kebetulan kan sipil. Jadi namanya semen naiknya 500%. Akhirnya semua proyeknya itu ditutup, nggak ada yang jalan. Anak baru lahir, bayang nggak? Tapi ketika suami saya bilang kita udah nggak punya uang, tenang aja, rezeki itu urusan Allah, saya bilang. Terus kalau anak itu jadi nggak makan, bilang sama anak-anak kita berpuasa ya nak. Puasa, kata suami saya. Anak setahun disuruh puasa, jangan salah. Mereka memahami apa yang menjadi persoalan hidup kita. Kita aja yang suka underestimate. Ibu-ibu tahu nggak? Anak saya waktu masih 2 tahun, 3 tahun itu sering rebutan sepeda sama sepupunya. Dia rebut aku gitu rebutan. Kemudian ada ipar saya kebetulan kepala sekolah alam Ciganjur waktu itu. Dia bilang gini, ayo selesaikan masalah dengan cara diskusi. Itu 2 tahun sama 3 tahun. Saya kan ketawa kan, gimana sih lu disuruh diskusi anak? Ternyata kita underestimate. Dia bilang gini, anak saya yang baru 2 tahun, oke, aku dulu ya, abis ini baru kamu. Oh oke. Ternyata mereka bisa diskusi Bu. Coba kita yang underestimate. Jadi anak, bagaimana cara kita melakukan pengolahan terhadap anak-anak? Kita bisa bayangkan bagaimana perihnya Rasulullah, kehidupan Rasulullah dari kecil. Atau ketika dia melahirkan, bapaknya udah meninggal. Pas udah agak gede dikit, bukan gede sih ya, dia butuh ibu susu, akhirnya dia dibawa ke Ibu Halimatus Sa'diyah. Udah dibawa ke Ibu Halimatus Sa'diyah, kemudian dibawalah dia ke Mekah di usia yang sudah tidak membutuhkan susu lagi, dan akhirnya ibunya meninggal. Nggak lama orang yang paling dia cintai, kakeknya, meninggal. Nggak lama pamannya juga meninggal. Ibu-ibu coba bayangkan bagaimana penderitaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah sendiri yang memberikan proses tarbiyah kepada Rasulullah sehingga Rasulullah menjadi pribadi yang luar biasa. Sampai di dalam sebuah riwayat, saya pengen nangis kalau dengerin, kalau baca. Itu namanya Rasulullah kecil segede gini. Itu kan anak-anak pamannya itu kan banyak banget tuh. Kalau ibunya atau bibinya itu menyediakan makanan, anak-anak yang lain, anak pamannya tuh rebutan makanan. Tapi Rasulullah itu duduk di samping, menyendiri, dia diam. Sampai kata pamannya, sediain buat Muhammad. Karena dia bukan orang yang sering berebut makanan. Jadi Allah itu benar-benar memberikan proses tarbiyah kepada Rasulullah. Sedemikian rupa sehingga si anak itu tumbuh menjadi anak yang memiliki izah yang tinggi meskipun dia lapar. Jarang-jarang Bu ada manusia lapar tapi izahnya tinggi. Ini yang kenyang aja, nggak punya izah. Semua dikorupsi gitu kan. Ya kalau bicara para koruptor itu kan bukan orang-orang yang susah. Orang susah benar cari beras. Ini enggak. Aspal gitu kan, minyak gitu kan yang dikorupsi. Masya Allah ya. Jadi itu gitu. Bagaimana proses tarbiyah itu langsung diberikan Allah kepada kita. Jadi jangan takut dengan kondisi apapun hari ini. Kita mengalami persoalan yang namanya bensin naik berapa kali lipat Pak? Bensin, saya alhamdulillah pakainya Pertalite mobil saya. Mobil saya mobil murah, jadi pakainya Pertalite. Coba sekarang Pertamax, udah berapa kali lipat? Luar biasa. Yang itu akan berdampak pada seluruh lini. Sayur jadi mahal. Telur sekarang udah mulai turun ya Bu, alhamdulillah. Kemarin-kemarin sempat 33.000, Masya Allah.
Yang bisa kita beli cuma telur doang kan. Ikan juga harganya tinggi. Ini gimana caranya ngolah makanan supaya anak-anak tetap makan sehat? Pakai bismillah, ayo bismillah nak. Hari ini mungkin ibu cuma bisa kasih ini, tapi insya Allah bismillahirrohmanirrohim, anak-anak bisa tumbuh menjadi anak yang baik. Setiap suapannya itu ada nilai gizinya yang diberikan Allah langsung. Kita harus percaya itu. Ya. Jadi biarkan aja. Biarkannya orang dipusingkan, semua orang dipusingkan dengan kondisi hari ini. Tapi kita biarkan aja, kita jadi ibu-ibu yang tangguh, yang punya niat besar untuk bisa membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan bisa menjadi anak-anak yang rahmatan lil alam. Kemudian komunikator. Jadi menerjemahkan visi di dalam pola asuh juga dengan komunikasi yang baik. Bu, saya punya teman. Emang sih, ini maaf ya, bukan saya ngatain orang dengan suku tertentu. Teman saya galaknya minta ampun, walaupun baik, hatinya baik banget. Tapi gaya pengasuhan dia gini, nak, matikan tuh TV, atau kau yang aku matikan. Gitu. Saya bilang, jangan begitu. Saya bilang gak boleh. Bilang aja matiin, TV-nya matiin, gitu udah. Ini enggak, matikan tuh TV, atau kau yang mau matikan. Gitu. Masya Allah. Jadi komunikasi itu akan sangat menentukan bagaimana anak itu menganggap ibunya, bapaknya. Penting banget, gitu. Jadi anak-anak yang terbiasa berkomunikasi halus, jiwanya juga akan halus. Saya tuh melihat begitu banyak anak-anak ya. Jadi anak-anak ada polanya yang memang di rumah halus banget ibu bapaknya ngomong. Saya baru ngomong itu, sini mas, Bu Sinung mau berbicara. Jadi gini, saya nada bicaranya begitu, dia udah gini, berkaca-kaca. Bu Sinung marah sama aku. Enggak, enggak gitu. Ternyata memang di rumahnya itu kalau dipanggil, nak, jangan gitu ya. Gitu ibu bapaknya. Jadi nggak pernah saut-sautan. Ada anak yang saut-sautan kalau dipanggil sama ibu bapaknya. Amat, Allah, gitu misalnya. Ada yang begitu. Jadi komunikasi itu akan sangat menentukan bagaimana nanti kepribadian anak. Bagaimana anak menerjemahkan komunikasi dengan orang lain dengan baik, itu bagaimana mereka di keluarganya itu berkomunikasi. Gitu, keterbukaan, merasa nyaman untuk berkomunikasi. Kan ada anak yang gak mau ngomong, nilainya jelek, ibunya kepengen dia 100 di nilai matematika, nggak taunya dapat nilai 60, akhirnya dia diem aja nggak ngomong-ngomong. Padahal kalau itu menjadi sebuah diskusi, it's okay kok nilai 60 gitu. Yang namanya gagal itu kan satu proses belajar untuk lebih baik. Jadi kalau anak nggak pernah gagal, dia nggak pernah tahu gimana sedihnya punya nilai jelek. Jadi nggak apa-apa. Ketika anak di nilai 60 juga it's okay. Nilai 60 is okay. Tidak ada masalah. Kita belajar lagi yuk. Lihat poin mana yang kita salah. Jadi pola pengasuhan itu sangat erat kaitannya dengan komunikasi yang dibangun. Jadi kalau ibu-ibu melihat anaknya lagi punya masalah, ibu-ibu dapat telepon dari gurunya, Bu, anak ibu gitu misalnya. Dia datang nih, lagi waktunya makan. Ibu sambut dengan sambut. Gitu misalnya. Kamu ngapain tadi di sekolah? Itu lagi makan, Bu. Biarkan mereka makan dulu dengan nikmat. Suruh dia cerita, habis cerita baru. Bu, tadi aku dimarahin sama bu guru. Tadi kan gini, masalahnya gini. Kita tinggal korek. Belum tentu juga gurunya juga benar. Bisa jadi pengamatannya pada saat itu salah. Dan itu bisa menjadi modal ibu untuk berbicara. Bu, kata anak saya begini loh ternyata gitu. Jadi memang komunikasi, Bu. Ini penting banget ya. Komunikasi itu penting sekali. Ya. Nah, itu yang akan menyelamatkan ibu dari persoalan-persoalan banyak dengan anak. Kebekuan atau ketidakharmonisan itu ada di dalam komunikasi. Ya.
Nah, kemudian yang ketiga adalah filter, menyaring informasi dan lingkungan sekitar anak. Nah, ini fungsinya ibu. Makanya ibu harus menjadi narator. Narasi di setiap aspek keingintahuannya si anak. Jadi jangan sampai anak itu lebih senang tanya sama temennya terhadap banyak hal daripada sama ibu bapaknya. Kenapa ibu bapaknya banyak nggak tahu katanya? Ah, ibu gua kalau ditanya juga nggak tahu, bapak gua juga kalau tanya nggak tahu, dari kamu cari sendiri. Jangan sampai dia punya kesempatan cari sendiri. Ketika dia cari sendiri pada hal-hal yang krusial, repot. Dia tanya, kita tabu. Bapaknya bilang, ini anak kok udah nanya kayak ginian sih, gitu kan. Ibunya juga tabu, ya anak kok udah tanya kayak ginian. Padahal itu penting sekali, dia pengen tahu. Kalau dia tanya kepada orang yang salah, akan salah. Makanya bapak ibu harus mampu melakukan penyaringan informasi dan lingkungan di sekitar anak. Jadi kalau bapak ibu melihat bahwa anak-anak mereka itu main dengan tetangga, maka jadikan tetangga itu juga tempat di mana anak-anak mereka bisa bertumbuh dan berkembang dengan maksimal. Makanya bagus kalau misalnya, ayo mainnya di sini aja ya, dibikin peraturan. Oke, kita boleh main, tapi jam sholat semuanya harus sholat, ya. Nih ibu sediakan kue, tapi kuenya dimakan semuanya harus dapat. Nah, prinsip-prinsip yang baik itu akan tertanam di dalam pola mereka bermain. Jadi ibu nyaman, aman, dan sejahtera, dan punya tetangga aman. Kan kita kan sedih kalau misalnya kita udah kasih yang terbaik buat anak, ternyata kita punya tetangga yang barangkali malah merusak anak-anak, kan kita sedih. Nah, makanya seluruh warga yang ada di sekitar anak dan itu menjadi proses tumbuh dan berkembang anak juga harus dijamin baik-baik saja. Ya. Oke, next Mbak. Nah, jadi keseharian Bapak Ibu itu adalah jihad Bapak Ibu untuk menumbuh kembangkan anak-anak kita dengan baik. Jadi jangan salah, jangan dianggap bahwa ala di rumah tangga apa sih, nggak ada artinya gitu. Enggak, semua proses di dalam rumah tangga ini adalah proses terbaik kita untuk kita mendapatkan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada 3 nih, ada dimensi pola asuh. Memilih kegiatan ekstrakurikuler, media, pergaulan. Terus pembiasaan harian, ada ibadah, adab, kerja keras. Itu masuk tuh. Jadi Bapak Ibu juga harus melakukan supervisi terhadap ibadah anak-anak. Adabnya anak-anak, kerja kerasnya bagaimana, effortnya bagaimana. Itu masuk ke dalam kajian supervisi Bapak Ibu. Jadi perlu juga kalau misalnya ibu bapak itu ngecek anaknya 5 waktu, dia kerjain sholat apa enggak. Ya walaupun dengan kegiatan-kegiatan yang barangkali rutin, Bapak Ibu tinggal tanya aja. Subuh ayo bangun, subuh bangun. Terus zuhur walaupun ada di kantor, nah kamu lagi di mana? Udah sholat zuhur belum? Ya nggak. Asar juga, udah sholat asar belum? Jadi pengecekan itu harus ada. Bapak Ibu nggak boleh merasa bahwa itu tidak penting. Ini penting. Sampai ketika misalnya dia punya kasus di sekolah ataupun di TPA mengenai persoalan adab, yang nonjok temennya, jambak rambut temennya, ngambil pulpen temennya, misalnya ada laporan, ibu bapak harus melihat ini sebagai sebuah persoalan dan ini harus diselesaikan dengan baik. Makanya orang tua harus bekerja sama dengan baik dengan para gurunya. Gitu, nggak boleh denial, tapi juga tidak boleh memaksakan. Kenapa? Karena posisi kesalahan bisa jadi di anak kita atau posisi kesalahan bisa jadi di guru. Butuh kerjasama yang baik. Nah inilah kita sama-sama membangun peradaban. Ya. Kemudian pembiayaan pendidikan dan lingkungan, jangan salah. Uang yang Bapak Ibu keluarkan untuk dalam rangka mendidik anak-anak Ibu itu tidak akan pernah sia-sia. Berapapun besarnya. Gitu ya, berapapun banyaknya itu nggak sia-sia. Makanya perhatikanlah bahwa apa yang kita upayakan ini
kerja yang kita lakukan ini dalam rangka mencari nafkah adalah untuk kebaikan dan pendidikan, pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita. Betul, Bu? Makanya kalau anak-anak memang di passionnya dan bagus, kedokteran sekarang masuknya berapa? Ratusan juta. Ratusan juta, 800 loh kalau swasta. Jual rumah, kalau mandiri berapa? 450. Itu dulu kali, Bu. Sekarang udah naik. Di atas gope katanya, Masya Allah. Jadi dokter. Ya, tapi kalau punya duit dan anaknya bisa, kan bisa kita berikan. Meskipun kita juga nggak boleh harap kembali. Jangan-jangan nggak apa-apa deh dimodalin. Nanti 3-5 tahun lagi dia akan jadi dokter. Yang gajinya 1 tahun itu bisa 4 miliar gitu misalnya. Jadi berharap aja kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Bahwa apa yang dikeluarkan nanti pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya butuh pembiayaan di dalam pendidikan, ya. Nah, kita lihat lagi di sini berbasis misi. Berbasis visi, dipilih secara sadar untuk menunjang misi akhirat keluarga. Jadi, kita cari sekolah yang nanti di akhirat itu akan membantu kita bisa masuk ke dalam surga secara bersama-sama, ya. Kemudian juga dibangun dengan keteladanan, konsisten dan pengulangan tiada henti. Jadi memang yang namanya proses pendidikan di keluarga itu emang nggak pernah capek gitu. 24 jam besoknya masuk lagi, 24 jam besoknya masuk lagi. Jadi nggak ada berhentinya. Berhentinya kalau kita udah mati, udah berhenti. Tanggung jawab saya selesai, gitu ya. Tanggung jawab kita selesai. Kemudian diyakini sebagai investasi akhirat. Nah ini, jadi Bapak Ibu mengeluarkan uang untuk sekolah anak harus diyakini ini sebagai investasi akhirat. Kalau Bapak Ibu ngungkit-ngungkit karena persoalan dengan anak, nanti hilang semuanya pahalanya. Maka biarkan Allah yang akan memberikan yang terbaik. Baiklah Bapak Ibu sekalian, karena sudah waktunya ya, sudah lebih. Terima kasih banyak atas silaturahmi kita bersama. Mudah-mudahan apa-apa yang baik itu insya Allah datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau yang salah itu datangnya dari saya. Terima kasih banyak udah bisa membersamai kita semua. Mudah-mudahan nanti kita akan ketemu lagi di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti ada tanya jawab. Silakan. Ya, tuh masih ada minum. Moderator. Aduh. Tanya jawab. Tadi ada lagi kurang. Tadi dia keluar pakai baju jubah hitam. Belum lihat tadi. Orang tuanya ada. Enggak ada tadi dia sendiri kesini malu kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditampung atau mau ada lagi atau mau langsung? Mau tanya, boleh itu? Ada lagi tuh yang mau tanya, Ibu. Coba. Ya. Iya. Ya. Udah ya. Langsung aja dijawab. Ya. Jadi problem anak gadis ya. Umur berapa, Bu?
Oh, 23 sih sebenarnya baru baru selesai sekolah ya. Masih mahasiswa. Ah, ya. Ya itu dilema anak gadis sebenarnya ya. Jadi ya, jadi masalah anak-anak itu kembali lagi pada persoalan koneksi, hubungan yang baik antara kita sebagai orang tua dengan anak. Jadi yang kita yang kita eh, coba beratkan itu adalah gimana caranya menggali hubungan tersebut. Nah ini penting banget kita. Artinya nanti akan beberapa aspek akan kena semua tuh. Yang pertama aspek komunikasi, aspek psikologi, gitu ya. Terus kemudian aspek keteladanan kita sebagai ibu juga akan muncul di situ. Sehingga nanti akan terbentuk apa itu hubungan yang baik antara anak dengan ibu. Nah, jadi gini, ibunya juga, Kak, sini deh, ibu mau ngobrol. Kalau perlu pakai gaya mereka, kita nongkrong yuk di kafe yuk, ibu yang bayarin. Nah, ya enggak? Sekali-kali bu, orang dia senangnya nongkrong di sore, ya kan? Ibunya nggak pernah mau. Padahal kalau bicara tentang efektivitas kita untuk pengasuhan, sore 100.000 ngopi doang berdua, itu akan memberikan dampak yang sangat positif. Nggak apa-apa, duduk aja. Kak, doyan ya latte ya? Enak ya latte, tapi jangan pakai gula kalau latte. Atau kalau misalnya mau pakai gula, ntar ibu beliin deh yang stevia. Nah, kan sehat tuh. Nanti dia tanya, emang kenapa sih bu nggak boleh pakai gula? Iya, soalnya gula tuh katanya begini loh. Gula itu yang pertama. Nanti kalau kamu menikah, itu bisa PCOS kalau terlalu banyak. Sulit punya keturunan. Kemudian gula itu yang kedua, itu kalau masuk ke dalam darah, itu harus dikeluarkan dengan segera. Kalau nggak dikeluarkan dengan segera, maka dia akan ngambang-ngambang itu di darah. Jadilah itu resistensi insulin. Itu bahaya. Kita masuk dari semua hal. Makanya orang tua itu, jadi orang tua itu harus tahu banyak hal. Anak senengnya apa, kita jabanin. Anak seneng makanan yang kekinian daripada dia makan mecin setiap hari di luar, ya nggak? Mendingan kita yang bikin kan. Katsu ala bu, bikin katsu mah gampang ya kan? Tinggal keprek rendem, terus kemudian dibalurin kan, udah selesai. Tapi mereka seneng makanan kayak gitu. Kasih sayur, ada selada, ada timun, makan katsu, pakai timun, pakai selada, kan sehat. Gitu. Itu salah satunya. Jadi memang yang pertama itu bagaimana kita bisa menyamakan suhu dulu dengan anaknya, supaya anaknya itu bisa memahami kita dengan baik. Oh, emak gue udah berubah nih, gitu kan? Yang tadinya kalau pendekatan cuman, ayo buruan, sholat, awas saya nggak sholat. Kita sekarang pendekatannya lebih baik lagi. Udah baik ya. Kalau gitu tanya, Kak, kenapa sih kakak nganggep mamah itu bawel? Nanti dia cerita. Nah, masukan itu jadikan evaluasi buat kita. Abis sih mama belum apa-apa, udah ngomong begini, belum apa-apa, kakak udah dikatain begini, gitu misalnya. Oke, kamu maunya gimana? Jadi akan terjadi komunikasi win-win solution antara kakak. Kan komunikasi itu kan harus memiliki prinsip I'm okay, you are okay. Jadi bukan cuman I'm yang okay doang, you are not okay, is okay. Enggak. I'm okay, you are okay. Juga nggak boleh you are okay doang, I'm not okay. Nggak boleh. Kita bilang sama dia, kita harus sama-sama oke loh kak. Aku harus oke, kamu juga harus oke. Ya, jadi kita sama-sama oke. Nah, nanti akan keluar dia tuh. Keluar keputusan bersama gitu. Mama itu kepengen kamu sholat, karena mama tuh kepengen kita masuk surga bareng. Niat mama tuh udah luar biasa. Mama umurnya udah segini loh. Kalau misalnya mama meninggal dalam keadaan kamu tidak sholat, kebayang nggak sedihnya mama kayak apa di kuburan? Nah, sentuhan-sentuhan itu bu, yang harus dibarengin. Oh gitu. Ya mungkin bahasa penjelasannya lebih ini, komunikasinya tuh harus lebih bisa memahami
gitu memahami anak-anak. Oh, mama salah ya kak. Oh baik. Terus mama berubahnya harus gimana? Mama harusnya begini dong. Oh oke. Oke deh. Mama akan berubah. Tapi kakak juga harus berubah ya. Nah, win solution kan? Nah, jadi kalau lagi baik-baik, ya itu emang anak-anak begitu bu. Tarik ulur. Ya, jadi sebenarnya ada 4 pola pengasuhan. Ada otoriter. Nah, kalau orang zaman dulu tahu tuh otoriter tuh. Orang Jawa apalagi ya. Terus yang kedua ada liberal. Liberal tuh di Amerika semua anak udah 18 tahun udah keluar rumah gitu. Ada juga demokratis. Yang terbaik itu adalah pola asuh yang tarik ulur. Semua dipakai. Karena Rasulullah itu kadang-kadang memang memberikan pola asuh yang otoriter. Sholat. Ya kan gitu kan. Kalau sholat udah gak bisa ditawar-tawar. Tapi ada kalanya demokratis. Jadi kalau urusannya cuman sepatu warna merah, kita senangnya warna hitam, itu jangan masalah. Udahlah kalau dia udah senang merah ya udah gitu. Gak usah diributin. Mau ngapain lagi gitu. Jadi hal-hal yang kecil-kecil, yang teknis-teknis itu jangan terlalu punya persoalan dengan anak. Kalau orang bule bilang, sweat the small stuff. Jangan berkeringat pada hal-hal yang kecil. Karena kita punya fungsi yang lebih besar. Gitu. Jadi jangan berantem pada hal-hal yang kecil. Anaknya pengen warna hijau, ibunya bilang, jangan ngapain, jelek banget sih warnanya. Gitu misalnya. Jangan, udah biarin aja hal-hal yang seperti itu. Tapi untuk hal-hal yang prinsip kita bisa tegaskan, gitu ya. Paham ya ibu? Nah, terus satu lagi tadi pertanyaannya. Oh, doa. Kita bisa menahan supaya jangan sampai keluar kata-kata kasar. Iya, ya. Jadi memang semua omongan-omongan kita itu memang harus dijaga. Sehingga para malaikat itu akan menahan. Jangan sampai gitu. Jangan sampai ketika kita ngomong, tuh kan bener, emang bener sih. Bunda juga bilang apa tuh dari tadi tuh, jatuh kan beneran gitu. Padahal enggak gitu ya. Jangan bu. Jadi semua omongan kita itu, makanya setiap orang tua itu harus ada satu perilaku yang nggak boleh pernah berhenti, yaitu sabar. Gregetan sih ya, tapi sabar. Terus sampaikan ke anak, mama tuh kalau kamu begini terus takut deh mama ngucapin hal-hal yang buruk. Ya, kita sering begitu kan? Nah, ucapkan ke anak-anak. Karena kalau udah mama ngomong, takutnya ngeluarin yang buruk, itu malaikat catet jadi doa. Nanti mama yang sedih. Dan kamu juga nanti kena masalah gitu. Ya. Jadi memang harus disampaikan. Jadi sehingga anak tahu gitu. Bahwa mama jangan sampai kesel. Dan mama setiap kali nih bunda punya kedekatan dengan anak, setiap mau tidur, usap tangannya, usap kepalanya, terus bilang, mama minta maaf ya kalau mama hari ini ada salah. Jadi anak tidur dengan baik, malaikat juga mendoakan yang baik, ibunya juga akan dihancurkan dosa-dosanya. Gitu. Jadi udah gitu punya koneksi dan hubungan yang baik antara anak dengan ibu. Setiap malam aja pegang tangannya, pegang kepalanya, terus bilang, mama minta maaf ya. Walaupun kita nggak tahu nih hari ini dosa kita apaan, perasaan bebe aja, tapi tetap kita nggak tahu. Karena kita orang tua yang pasti punya masalah banyak gitu. Pola pengasuhan aja, anak kita udah gede, kita baru tahu ilmunya kayak apa. Kadang-kadang saya sama anak saya suka gini, gua masukin lagi lo ke perut. Karena ilmu dulu tuh terbatas banget. Saya ikutan seminar itu banyak. Dan harus diikutin, bawa-bawa anak ikutan seminar. Kalau sekarang itu kita cuma buka ya. Buka Eli Risman, buka siapa psikolog, buka ini, ya luar biasa. Ya. Jadi alhamdulillah ada hal yang barangkali kita sama-sama sepakati bahwa orang tua itu pasti salah, dan pengasuhan yang kita lakukan sampai besar, kontribusi kesalahan kita itu pasti ada. Makanya sebelum kita masuk kepada pola yang baru, istighfar yang banyak. Kalau perlu istighfarnya gayanya Nabi Yunus.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minazolimin. Nah itu yang akan memberikan kita sesuatu hal nafas yang lebih baru lagi. Jadi ibu banyak-banyak beristighfar. Istighfarnya Nabi Yunus, insya Allah Allah akan memberikan dan membukakan jalan bagi anak-anak kita untuk meraih yang lebih baik lagi. Ya, ya terima kasih banyak ibu-ibu sekalian. Mungkin cukup Bu Zalfah. Ya, udah nggak ada lagi kan? Oh masih ada lagi. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari saya juga, saya kan udah dia namanya teman kita banyak menerangkan dosa sebenarnya pemikiran aku harus punya ini. Saya tuh pemikiran saya begitu, target berterima sebenarnya ternyata semuanya tidak tercapai gitu. Nah itu maksudnya kalau dalam kalau udah serius maksudnya nanti Allah yang kasih gitu. Dan takut tadi seperti belasan dosa itu aja yang mau dikasih. Ya baik Ibu. Mungkin tadi kita sudah jelaskan bahwa kadang-kadang anak harus ditanyain, kamu menikah itu makruh, sunnah, atau udah wajib? Nah, yang paling tahu kebutuhan itu adalah anaknya. Sebenarnya begitu. Tapi seringkali persoalan itu terkalahkan dengan orientasi duniawi. Betul nggak? Dia udah kerja, gaji udah ada. Ya emang sih, nggak 3 digit juga sih, gitu misalnya. Ya tapi untuk usianya dia udah bisa mencukupi seorang istri gitu. Tapi ternyata dia punya ketakutan dan kekhawatiran yang luar biasa. Hari gini mah ya Allah, kalau nggak punya rumah gimana kan gitu kan. Hari gini kalau ntar anaknya sakit, nanti mau gimana? BPJS aja sekarang nggak cover semua. Ya enggak. Iya kan Bu? Terus kemudian, entah kalau istri aku melahirkan, mau melahirkan pakai apa? BPJS juga cuma begitu doang. Nah, jadi ibu bisa bicara lebih pada bahwa hakikat menikah itu apa? Gitu. Bahwa yang namanya kita punya kewajiban menikah karena memang keterdesakan untuk bisa memiliki sebuah generasi. Ibu tahu nggak ya nama di Palestina? Kan luar biasa kan? Biar kata suami-suaminya itu ada di penjara Yahudi, dia tuh bisa kirim sperma ke istri-istrinya untuk bisa melahirkan lagi yang banyak. Luar biasa kan? Kenapa? Karena kebutuhan generasi baru untuk bisa menjadikan Palestina merdeka. Jadi makanya menikah ada yang makruh. Makruh kalau nggak punya kerjaan sama sekali, nggak bisa melakukan banyak hal gitu kan, itu namanya makruh. Dan nggak kepengen banget, itu namanya makruh. Tapi ada yang udah sunnah jatuhnya. Udah ada kerjaan sih dikit-dikit, tapi ya masih takut-takut. Nah itu bisa sunnah. Dan nggak terlalu kepengen banget karena sibuk gitu. Nah itu masih sunnah. Tapi ada yang udah wajib. Yang kalau ngeliat perempuan jalan aja dia takut. Kenapa? Karena takut gitu. Dia tahu gitu keinginan dia seperti apa. Nah itu ada yang wajib. Makanya ibu harus sering ngobrol gitu ya. Ngobrol kemudian bicara bahwa Allah itu akan mencukupkan rezeki. Kita nggak usah takut. Yang namanya pernikahan itu adalah memang cita-cita dari umat ini untuk bisa membangun sebuah generasi yang baik. Kita lagi butuh generasi nih yang baik nih gitu. Ayo menikah lagi. Nah ibu banyak-banyakin aja. Kayak anak saya dulu tuh waktu pertama kali baru kerja, dia bilangnya kayaknya aku lama Bu, kayaknya aku lama nih. Aku pengen nabung dulu, aku mau jalan-jalan dulu mau. Ketika reuni sama teman-temannya di pesantren, semuanya udah nikah, aku belum. Wah langsung dia pusing, nyari tuh langsung.
Nah, jadi memang kadang-kadang lingkungan itu akan membentuk dia gitu. Makanya sering-sering misalnya banyak sepupunya yang udah nikah, sering-sering dimainin sama dia gitu. Jadi dia tahu gitu, ih enak ya kalau udah punya istri, udah punya anak. Waduh, kayaknya nikmat juga nih hidup gitu kan. Jadi memang harus sering lah bergaul sama orang. Kebanyakan kan anak-anak kita tuh bergaul dengan lingkungan kantor yang nggak memotivasi, nggak mensupport dia untuk nikah. Jadi akhirnya dia juga nggak kepengen nikah. Gitu. Ya, kira-kira begitu ya Bu. Ya, ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Kelihatan nggak ada lagi Mbak Zalfa. Baik, cukup untuk Bu Sino, terima kasih atas ilmunya, atas semua ilmu yang telah diberikan kepada kami semua. Untuk ibu-ibu dan teman-teman, terima kasih yang sudah Orang mereka aku mah cuma Zaman Pak Lu. Sekarang anak udah segede apa? udah pada Ya, ini siapa? Cucu. ini sih mungkin bisa jauh lebih baik lagi. kata saya lebih seneng kayaknya nggak aneh deh akhirnya kita karena udah lama banget kan nggak ketemu gitu. Emang waktu zaman saya udah. Kalau saya kan zamannya harus ya ini kan cuma karena misi printing di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kami